Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Sepni Santika, NIM M1A1180013, Prodi Teknik Elektro 2018, mata kuliah Elektronika Daya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu buah aplikasi elektronika daya, yaitu Active Filters. Nah, pada pokok bahasan kali ini yang saya akan jelaskan ialah pertama, pengertian dari filters, yang kedua, tipe dan aplikasi filters aktif, yang ketiga, ada keuntungan dan kerugian dari filter aktif, dan yang keempat, ada bentuk nyata dari filter aktif. Next, aplikasi elektronika daya Active Filters. Sebelum saya menjelaskan apa itu Active Filters, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu filters. Nah, filters ialah rangkaian elektronik yang dirancang untuk mengalirkan suatu pita frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi yang berbeda dengan pita ini. Filters juga dapat digunakan untuk membuang frekuensi yang tidak diinginkan. Kategori filters. Kategori filters ada dua, yaitu filters aktif dan filters pasif. Yang membedakan antara filter aktif dan juga filter pasif yaitu pada komponen penyusunnya. Filter aktif menggunakan komponen aktif, sedangkan filter pasif menggunakan komponen pasif. Nah, filter aktif sendiri merupakan komponen yang dapat mengendalikan aliran energi, dalam kurung muatan elektrik dalam suatu rangkaian. Sedangkan filter pasif merupakan komponen yang hanya dapat menerima energi, dalam kurung menghilangkan atau menyerap dalam suatu rangkaian. Contoh filter aktif ialah op-amp dan transistor, sedangkan contoh dari filter pasif ialah kapasitor, resistor, dan induktor. Masuk ke keuntungan dan kerugian dari filter aktif. Yang pertama, keuntungannya, penguatan dan frekuensinya mudah diatur selama op-amp masih memberikan penguatan dan sinyal input, tidak selalu seperti pada filter pasif, dan juga gampang untuk diatur. Yang kedua, tidak ada masalah pada beban, karena tahanan input tinggi dan tahanan outputnya rendah. Filter aktif juga tidak membebani sumber input. Yang ketiga, dalam masalah harga, filter aktif lebih ekonomis, lebih fleksibel dalam perancangannya. Nah, kerugian dari filter aktif ialah komponen yang dihasilkan bisa panas, dan yang kedua, terdapatnya pembatasan frekuensi komponen yang digunakan, sehingga pengaplikasian pada frekuensi tinggi sangat terbatas. Tipe-tipe filter aktif, yang pertama ada low pass filter, yang kedua high pass filter, yang ketiga band pass filter, yang keempat band stop filters, yang kelima all pass filter. Next, kita masuk yang pertama tadi, ada low pass filter. Low pass filter berfungsi untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi berupa sinyal listrik, dalam kurung perubahan tegangan, dan data digital, yaitu audio atau visual. Nah, pada low pass filter, frekuensi antara 0 dan frekuensi cut off disebut passband. Sedangkan frekuensi di atas frekuensi cut off disebut stop band. Sedangkan wilayah roll off antara passband dan stop band disebut transisi. Contoh realisasinya yaitu penggunaan filter pada aplikasi audio, yaitu pada peredaman frekuensi tinggi sebelum masuk ke speaker bass. Kumparan yang diletakkan secara seri dengan sumber tegangan akan meredam frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi rendah. Sebaliknya, kapasitor yang diletakkan seri akan meredam frekuensi rendah dan meneruskan frekuensi tinggi. Berikut merupakan diagram frekuensi low pass filter. Next, kita masuk ke high pass filters.
High pass filters bekerja dengan cara melewatkan frekuensi tinggi tetapi mengurangi amplitude frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut up. Nah, nilai-nilai pengurangan untuk frekuensi berbeda-beda pada setiap filter. Untuk memblokir semua frekuensi dari 0 sampai frekuensi cut up dan melewati semua frekuensi di atas frekuensi cut up. Contoh realisasinya untuk memblokir komponen frekuensi rendah yang tidak diinginkan dari sebuah sinyal kompleks saat melewati frekuensi tertinggi. Berikut merupakan diagram frekuensi dari high pass filters. Bisa kita pahami bersama. Kita masuk ke band pass filters. Band pass filters berfungsi untuk melewatkan frekuensi pada band tertentu dan di luar itu akan difilter. Dengan demikian, semua frekuensi antara frekuensi cut up bawah dan atas adalah band pass filter. Band pass filter ini juga berguna dalam sistem komunikasi elektronik, meliputi penerima AM dan FM, di mana hanya rentang frekuensi tertentu yang dapat berlalu dan semua frekuensi lain dapat diblokir. Dan berguna juga dalam peralatan komunikasi telepon untuk memisahkan percakapan yang berbeda yang sedang simultan ditransmisikan melalui jalur komunikasi yang sama. Berikut merupakan diagram frekuensi dari band pass filter. Bisa kita pahami bersama. Lalu ada band stop filters, yaitu filters yang melewati frekuensi paling tidak berubah, tetapi attenuatis mereka dalam rentang tertentu ke tingkat yang sangat rendah. Band stop filters juga merupakan kebalikan dari band pass filters. Contoh realisasinya yaitu reproduksi suara hidup dalam kurung public address system dan instrumen penguat dalam kurung amplifier atau pre-amplifier untuk instrumen akustik seperti gitar akustik, mandolin, bass instrumen, amplifier, dan lain-lain. Dan juga untuk mengurangi atau mencegah umpan balik. Berikut merupakan diagram frekuensi dari band stop filter. Next, yang terakhir ada all pass filters, memiliki pass band dan tidak ada stop band. Karena itu, bisa melewati semua frekuensi antara 0 dan frekuensi terbatas. All pass filter ini juga berguna ketika ingin menghasilkan sejumlah pergeseran fasa untuk sinyal yang disaring tanpa mengubah amplitudonya. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.